Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agustinus Wolomarang, mahasiswa IPB dalam jabatan kategori 2 Universitas Cendrawasih. Kali ini saya akan melaksanakan praktik mengajar dengan materi pokok menyimpulkan isi informasi dalam teks persuasi. Mari simak video berikut ini. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian? Sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, kita izin untuk memimpin kita dalam silakan maju. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, ya Bapa yang di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena atas berkat dan rahmat-Mu kami kehidupan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kami akan memulai pelajaran kami. Kami mohon utuslah Roh-Mu untuk selalu membimbing kami. Nama akan tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Sekarang Pak Guru akan mendapat kehadiran kalian, dan yang merasa namanya di absen itu angkat tangan ya. Agustina Dewi Wakil, Hadir Pak. Ayurina Martimera, Hadir Pak. Antonius Burilama, Hadir Pak. Felicitas Marta Donitares, Hadir Pak. Franciscus Delure, Hadir Pak. Laurentius Solapal, Hadir Pak. Ricus Boli Busol, Hadir Pak. Sebastianus Belia, Hadir Pak. Yohanan Juan, Hadir Pak. Feliciano Sili, Hadir Pak. Petrus Beda Makin, Hadir Pak. Maria Gunung, Hadir Pak. Atrisiana Selaka. Hadir Pak. Jadi semua hadir hari ini, semua hadir. Usahakan supaya kehadiran seperti ini dipertahankan ya. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, kita semua berdiri dulu. Kita menaruh konsentrasi dengan permainan bentuk lingkaran. Kita klik kita ini telunjuk tangan tengahnya, sedangkan ini tangan kita usahakan tarik, yang satunya kita usahakan ini tangkap tangan teman. Bisa? Bisa. Oke, sekarang kita mulai. Pas. Semua pasang di dalam di tengah, pasang di tengah. Nah, oke, sekarang dengar, tangkap, belum masalah. Tangkap kucing. Siap. Mulai. Tangkap. Siap. Tangkap kucing. Ya. Sebelum belajar kita harus konsentrasi supaya apa yang disampaikan itu benar-benar bisa kita terima. Bisa? Oke. Tadi pagi upacara, ada yang masih ingat? Pas apel pagi itu Pak Guru atau Guru Piket menyampaikan pesan apa saja? Tadi pagi. Ada yang masih ingat? Tidak boleh apa? Tidak boleh maki. Apa lagi?
jangan ribut. Konsentrasi dalam belajar. Konsentrasi. Setelah ujian tetap datang sekolah tuh. Ya, kalau ada mata pelajaran yang belum kita harus remedial. Begitu juga di rumah. Di rumah orang tua selalu memberikan nasihat. Tiap kali jam makan atau ada kesempatan tertentu, bapak atau mama memberikan nasihat kepada kalian ya? Ya, memberikan nasihat apa saja? Rajin belajar, apa lagi? Kan? Iya, menghormati teman, apa lagi? Reno, bapak mama maksud? Jangan harus mengikuti perintah guru. Ya. Baik, jadi semua pesan-pesan orang tua, pesan-pesan guru atau pesan teman atau ajakan teman itu berkaitan dengan materi kita hari ini. Pesan teman, ajakan teman, pesan guru itu berkaitan dengan materi kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang teks persuasi. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini ada 4.13. Kita akan menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif atau permasalahan aktual, permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita dalam teks yang kita baca. Jadi fokus kita hari ini menentukan isi informasi dalam teks persuasi yang kita baca. Dari kompetensi dasar itu, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama. Apa? Coba urus baca tujuan pembelajaran kita yang pertama. Menentukan rangkaian isi informasi dalam teks persuasi dengan benar. Ya, yang kedua Randy. Merumuskan ringkasan isi teks persuasi dengan benar. Jadi kedua hal ini, kedua poin penting ini menjadi tujuan kita. Setelah kita belajar, kedua poin ini yang kita bawa pulang ke rumah. Kita dapat menentukan rangkaian isi informasi dalam teks persuasi yang benar. Dan yang kedua itu kita dapat merumuskan ringkasan isi teks persuasi yang dibaca dengan benar. Jadi kedua poin ini yang akan kita pelajari hari ini. Minggu lalu, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Sebelum kita melangkah ke materi hari ini, siapa yang masih ingat materi pembelajaran kita minggu lalu? Ayo. Ya, Ricci. Menentukan ciri teks persuasi. Menentukan ciri teks persuasi. Siapa lagi? Saya Pak. Ya, Randy. Pengertian teks persuasi yang teks yang mengajak kita untuk melakukan sesuatu. Ya, pengertian teks persuasi yaitu mengajak kita melakukan sesuatu. Siapa lagi? Siapa? Ya, Us. Ciri teks persuasi itu mengandung kata ajakan. Ya, ciri teks persuasi mengandung kata ajakan. Siapa lagi? Beto. Memiliki data yang jelas berupa contoh atau bukti. Ya, jadi teks persuasi itu teks yang berisi ajakan. Teks yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu. Jadi di dalam ajakan itu terdapat data yang jelas. Data itu bisa berupa fakta, contoh atau bukti. Itu yang menjadi isi informasi dalam teks persuasi. Bisa? Nah, dari isi tadi sekarang kita belajar menentukan. Setelah minggu lalu kita sudah mengetahui isinya, hari ini kita menentukan isinya. Bisa?
Bagaimana cara menentukannya? Maka ikuti pembelajaran hari ini dengan serius. Langkah-langkah pembelajaran yang kita tempuh hari ini yang pertama, sebentar kalian akan duduk dalam kelompok. Di dalam kelompok, kamu akan mendapatkan LKPD. Di LKPD itu berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan kamu diskusikan dalam kelompok. Setelah itu kalian presentasikan, kalian menanggapi, dan di akhir pembelajaran nanti itu ada post test, ada ulangan. Jadi harapannya kalian bisa mengikuti materi ini dengan baik. Bisa? Bisa. Oke. Ya, sekarang siapkan buku tulis, berpoin. Siapkan buku tulis, berpoin. Siapkan buku tulis, berpoin. Perhatikan video ini. Pak Guru akan tayangkan video. Sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir di forum keterangan bahaya. Hadirin yang saya hormati, mengonsumsi narkoba adalah satu di antara perbuatan yang menyebabkan timbulnya kejahatan, keberhasilan, dan sekaligus berpotensi yang harus dijauhi agar kita selamat di dunia dan akhirat. Jangan sekali-sekali mencoba untuk menggunakan narkoba, karena jika kita menggunakannya atau mencobanya, maka akan bisa dan itu terasa karena kita mengalami sesuatu yang bisa hidup kita. Maka dari itu, para putra dan putri bangsa mulai sekarang jauhi narkotika dan mulailah berlomba-lomba untuk meraih cita-cita yang tinggi dan pidato yang akan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Nah, Pak Guru putarkan satu kali lagi. Sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir di forum keterangan bahaya. Hadirin yang saya hormati, mengonsumsi narkoba adalah satu di antara perbuatan yang menyebabkan timbulnya kejahatan, keberhasilan, dan sekaligus berpotensi yang harus dijauhi agar kita selamat di dunia dan akhirat. Jangan sekali-sekali mencoba untuk menggunakan narkoba, karena jika kita menggunakannya atau mencobanya, maka akan bisa dan itu terasa karena kita menggunakan sesuatu yang bisa hidup kita. Maka dari itu, para putra dan putri bangsa mulai sekarang jauhi narkotika dan mulailah berlomba-lomba untuk meraih cita-cita yang tinggi dan pidato yang akan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu video yang sudah kita tonton bersama. Sekarang pertanyaannya, yang pertama, masalah apa yang dibahas dalam video tadi? Siapa yang bisa? Masalah apa? Ya, Tir. Masalah bahaya narkoba. Ya, masalah bahaya narkoba. Siapa lagi? Ya, Henry. Mengonsumsi narkoba merupakan perbuatan yang tidak baik. Ya, mengonsumsi narkoba merupakan perbuatan yang tidak baik. Benar. Siapa lagi? Ya, Ricci. Narkoba merusak masa depan. Narkoba merusak masa depan. Siapa lagi? Pas? Pas. Pertanyaan kedua. Dari permasalahan yang disampaikan, apa pesan? Pesan yang berbicara sampaikan kepada kita. Apa pesannya apa? Ya, ini. Jangan sekali-sekali menggunakan narkoba karena akan rugi seumur hidup. Ya, jangan sekali-sekali menggunakan narkoba. Siapa lagi? Bani? Jauhi narkotika dari sekarang. Siapa lagi? Saya Pak, Ya. jauhi narkoba agar dapat meraih cita-cita yang kita inginkan. Ya, jauhi narkoba agar dapat menggapai cita-cita yang kita inginkan. Baik.
Itu pesannya dari video tadi jelas-jelas. Nah, ini yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita dapat menyimpulkan isi informasi dari video tadi. Supaya kita bisa menyimpulkan semua isi informasi tadi, apa yang kita lakukan? Saya Pak Ya, Us. menonton video dengan serius. Menonton video dengan serius. Siapa lagi? Yovin? menemukan ajakan yang disampaikan. Menemukan ajakan yang disampaikan. Siapa lagi? Saya Pak Ya, Redi. mengungkapkan masalah dalam video dan teks yang dibaca. Ya, mengungkapkan masalah dalam video dan teks yang dibaca. Jadi masalah tadi yang dibahas tentang bahaya narkoba. Dengan pesannya, jangan menggunakan narkoba karena dapat merugikan diri sendiri. Supaya kita bisa menyimpulkannya, buat langkah-langkah seperti tadi. Bisa? Bisa, oke. Nah, sekarang ini Guru akan membantu kalian dalam kelompok. Guru akan bagi kalian dalam kelompok. Kelompok 1 nanti duduk di sini, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 nanti di sini ya. Silakan bawa buku kalian. Nanti kursi ambil yang kita catat. Kelompok 1 lihat nama di depan, sesuai nama. Kelompok nama kalau sudah dicantumkan di sini. Lihat nama langsung bergerak. Elok kelompok ya, di sini. Oke, sekarang sudah duduk dalam kelompok. Sekarang kita saja ini dalam kelompok ini diskusi. Kamu melakukan diskusi, kamu mengumpulkan informasi. Bagaimana langkah-langkah dalam menyimpulkan teks persuasi yang terbaca? Ayo diskusi. Kalau kasih waktu 5 atau 6-7 menit, kamu diskusi. Bagaimana menyimpulkan informasi dalam teks persuasi? Silakan. Silakan diskusi. Diskusi. Satu orang tulis sebentar, satu orang mewakili kelompok coba menyampaikan hasilnya. Diskusi. Diskusi. Langkah-langkah. Diskusi dulu. Mau diskusi dulu ya, karena diskusi untuk membaca apa yang sudah kamu diskusikan tentang menyimpulkan isi informasi teks persuasi ini. Mulai dari kelompok 1. Coba kelompok 1 orang berikut saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu langkah-langkah menyimpulkan isi teks persuasi menurut kelompok kami adalah: 1. Membaca keseluruhan isi teks persuasi. 2. Menemukan masalah dalam teks yang dibaca. 3. Menemukan kalimat ajakan. 4. Menarik kesimpulan. Ya, baik. Kelompok 2.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 mendapat tugas menemukan langkah-langkah dalam mengumpulkan isi teks persuasi. Yang pertama, membaca keseluruhan isi teks persuasi. Yang kedua, menemukan ide pokok atau gagasan utama paragraf. Yang ketiga, menyusun ide pokok menjadi kesimpulan. Sudah, kelompok berikut kelompok 3. Kami mendapatkan tugas untuk mencari langkah-langkah menentukan isi teks persuasi. Menurut kelompok kami, langkah-langkah menentukan isi teks persuasi: 1. Membaca teks persuasi dengan teliti. 2. Menemukan masalah dalam teks yang dibaca. 3. Menemukan kata atau kalimat yang membuat ajakan. 4. Membuat kesimpulan dengan bahasa sendiri. Ya, kelompok terakhir, kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 4 mendapat tugas menulis langkah-langkah menyimpulkan teks persuasi sebagai berikut. Yang pertama, membaca isi teks persuasi dengan cermat. 2. Menemukan inti atau ide pokok setiap paragrafnya. 3. Menemukan kata ajakan dalam teks. 4. Menarik kesimpulan dengan menggunakan bahasa sendiri. Ya, jadi itu langkah-langkah dalam menyimpulkan teks persuasi. Apa yang kamu cari tadi dan kamu temukan itu sudah benar. Dalam kelompok kamu diskusi untuk menemukan masalah-masalah yang ada di dalam teks persuasi ini. Di situ ada 2 lembar KPD, ada 2 lembar KPD. Jadi satunya itu nanti dikumpulkan dan satunya itu ditempelkan di media ini. Ini media namanya media Amadeus. Media Amadeus, siapa yang tidak kenal Amadeus? Semua kenal kok? Media kertas karton teks persuasi. Ini. Nanti satu tempel di sini tempel di sini dipresentasikan sebagai bukti kerja kalian hari ini ya. Ini. Ya, dapat kata satu-satu. Terus satu-satu. Yang satunya
Oke, semua sudah? Oke, sebelum kita presentasi, cek semangat dulu. Apakah kalian masih semangat ya? Ya. Semangat pagi. luar biasa. Ya. Siapa yang mau presentasi dulu ya? Atau membuat cara bagaimana? Oke, sekarang bagaimana kamu tentukan satu dan dua? Siapa duluan? Belum. Oke. Ini ya. Satu lagi. Ini. Oke, sekarang keputusannya yang pertama siapa? Ya, kedua, ketiga, terakhir kelompok dua. Ya. Jadi kita berikan kelompok satu, silakan maju, tempelkan meja dan presentasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan kelompokkan kepada yang tugas kami persilakan. Rangkaian informasi. A. Kondisi fisik manusia bergantung pada hal yang kita lakukan. B. Tubuh yang tidak menjaga akan mudah terserang penyakit. C. Tubuh yang terserang penyakit akan mengalami penurunan sistem imun. D. Sistem imun mengalami asupan makanan yang kita konsumsi seperti makanan cepat saji. E. Untuk menjaga imun tubuh, maka kita harus olahraga. Simpulan, untuk menjaga kondisi tubuh manusia agar tidak terjadi penurunan sistem imun, maka kita jangan konsumsi makanan cepat saji dan harus berolahraga secara teratur. 3. Hendaknya kita menjaga sistem imun kita agar tidak mudah terserang penyakit. Sudah? Ada tanggapan dari kelompokan? Nanti tulis pertanyaan dulu. Semua habis presentasi baru saling menanggapi ya. Silakan kembali. Silakan. Dari kita berikan apresiasi. Sekarang kita berikan apresiasi untuk kelompok satu. Kamu hebat, Kamu kamu hebat. luar biasa. Kamu luar biasa. Ulang sama-sama. Kamu hebat, kamu luar biasa. Kamu sama-sama kompak. Kelompok dua. Kelompok berikut yang dapat dengan ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan pada yang tugas dan disiapkan. Rangkaian informasi yang pertama yaitu kondisi fisik manusia tergantung dari apa yang dilakukan.
2. Tubuh manusia mudah terjangkit penyakit. 3. Tubuh yang dijangkit penyakit mengalami penurunan sistem imun. 4. Imun manusia dipengaruhi asupan makanan. 2. Simpulan. Untuk menjaga sistem imun manusia, kita harus menjaga asupan makanan agar tidak mudah terserang penyakit. 3. Kalimat persuasif. Ayo jaga sistem imun tubuh kita dengan makan makanan bergizi. Terima kasih. Ya, bentar baru kita. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada yang bertugas, saya persilakan. 1. Rangkaian informasi. A. Kondisi fisik manusia tergantung dari apa yang dilakukan. B. Tubuh manusia mudah terjangkit penyakit. C. Tubuh yang dijangkit penyakit mengalami penurunan sistem imun. D. Imun manusia dipengaruhi asupan makanan. 2. Simpulan. Untuk menjaga sistem imun manusia, kita harus menjaga asupan makanan agar tidak mudah terserang penyakit. 3. Kalimat persuasif. Ayo jaga sistem imun tubuh kita dengan makan makanan bergizi. Terima kasih. Yang pertama, rangkaian informasi. A. Kondisi fisik manusia bergantung pada hal yang dilakukan. B. Tubuh kita akan terserang penyakit jika tidak dijaga. C. Tubuh yang terserang penyakit mengalami penurunan sistem imun. D. Kondisi tubuh yang dipengaruhi asupan makanan yang kita konsumsi. E. Kita juga harus berolahraga. Yang kedua, kesimpulannya. Untuk menjaga kondisi tubuh kita agar tidak mengalami penurunan imun, maka kita harus menjaga asupan makanan dan rajin berolahraga. Yang ketiga, marilah kita menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan dan olahraga yang teratur. Terima kasih. Oke, kita berikan apresiasi tepuk salut di kelompok 4. Tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Sekarang kita saling menanggapi setelah kamu presentasikan semua. Tadi kira-kira ada yang mau bertanya untuk kelompok mana atau mau menanggapi presentasi dari teman-teman kelompok mana? Silakan. Silakan. Ada yang mau menanggapi dari kelompok mana? Ya, silakan buat. Dari presentasi kelompok 3 pada simpulan dikatakan kita jangan mengkonsumsi makanan cepat saji. Ini bukan ada. Menurut kelompok kami bahwa seperti yang dijelaskan Pak Guru bahwa tes persuasi itu menghimbau masyarakat untuk melakukan sesuatu, maka kata jalan ini bukan melarang saja tetapi juga menghimbau masyarakat untuk menjaga sistem imun tubuhnya. Ya, bagaimana kelompok 1? Pas? Kelompok 4. Nah, kelompok 4 untuk kelompok berapa? Kelompok 1 siapa kelompok 1 ini kelompok 4 baris mereka? Berdasarkan hasil presentasi kelompok 1 tadi pada soal nomor 3, kalimat persuasif tidak menyebutkan alasan yang jelas, hanya menyebutkan ayo menjaga sistem imun tubuh kita. Ya. Menurut kelompok Diskusi kami, dulu atau sudah ada jawaban? Sudah. Oh, silakan. Menurut kelompok kami, bahwa jawaban kami ayo menjaga sistem imun dengan makan makanan bergizi sudah merangkum isi teks temuannya. Bagaimana kelompok 4? Menerima. Ya, mereka lapang dada menerima. Ya, mereka benar. Bukan di media Bapak Teus ini. Bukan media Bapak Teus, tapi Kakak Teus. Ini dari 3 pertanyaan tadi kalian rata-rata dalam kelompok sudah menjawab dengan benar. Rata-rata dalam kelompok kalian sudah menjawab ketiga pertanyaan itu dengan benar.
karena kamu semua terlibat dalam proses diskusi ya. Jadi ini perhatikan. Ini. Tadi pertanyaan tadi. Ini teksnya tentang pola hidup, ayo hidup sehat. Teksnya ayo hidup sehat ini. Di dalam teks ini rangkaian informasi lain. Yang pertama, kondisi fisik tergantung pada aktivitas manusia. Yang kedua, tubuh kita mudah terjangkit penyakit kalau tidak dijaga. Yang ketiga, Banyak penyakit baru yang muncul. banyak penyakit baru yang bermunculan. Keempat, Penurunan sistem imun dalam tubuh menyebabkan terjangkit penyakit. kelima, Makanan yang dikonsumsi tidak mengandung vitamin dan mineral yang cukup. keenam, Mengonsumsi makanan yang bergizi dan berbahan zat buruk. ya tadi ini. Jadi teks tadi, ayo hidup sehat. Itu rangkaian kalimatnya ini. Ini semua rangkaian kalimat ini yang mendukung teks tadi. Masalahnya tadi, hidup sehat, pola hidup sehat. Ini dari rangkaian informasi ini kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa pola hidup yang kurang sehat seperti mengkonsumsi makanan yang kurang sehat atau makanan cepat saji tadi, kurang berolahraga, itu menyebabkan sistem imun tubuh kita melemah, ya? Sehingga mudah terserang penyakit. Itu satu kalimat simpulannya. Bisa. Setelah kesimpulan kali ini kalimat persuasif. Kalimat persuasif yang kita bisa berikan untuk teks ini, teks ayo hidup sehat. Itu ini. Coba baca kalimat persuasifnya apa? Marilah kita menerapkan pola hidup sehat agar tidak mudah sakit dengan cara mengonsumsi makanan bergizi dan berolahraga. Ini kalimat persuasif. Artinya di dalam kalimat persuasif itu kita masih ditandai satu ada ajakannya, ya. Kita mengajak, bagaimana kita mengajak dengan menggunakan kata atau kalimat-kalimat ajakan. Bisa dibaca tuh? Oke, siap kertas nggak? Sudah siap? Oke, sudah siap. Perhatikan soal ini. Soal pertanyaan, baca. Satu soal yang baru dikasih waktu kamu 2-3 menit. Baca, cermati baik-baik. Baca dulu. Soal itu cermati baik-baik. Baru jawab. Marilah kita bekerja sama mencari jalan keluar untuk mewujudkan kegiatan yang positif agar dapat mengurangi dampak negatif kenakalan dan Ya, nomor 1 ini teksnya tentang kenakalan remaja. Maka jawabannya adalah Nomor 2 jawabannya apa? Ini melengkapi kalimat yang depan. Kalimat yang depan D di sini ya. Ya, jawabannya balik C. Nomor 2 jawabannya C. Ada yang lain? D.
Hah? Nomor 2 D. D. D apa D? Coba balik C ini jawabannya apa C? Coba baca C ini apa? D coba D. Marilah kita rajin beribadat agar masa depan cerah. Jadi jawaban yang tepat itu D. Kita yang sudah tahu di sini. Baca semua. Saya merasa sangat senang karena hari ini bisa belajar dengan baik dan juga gembira karena bisa bermain latihan konsentrasi bersama teman-teman. Lanjut. Yang ingin saya dapatkan adalah bisa mengerti persuasi dan belajar menerapkan dalam hidup saya seperti memberi nasihat kepada teman dan adik-adik. Hambatan yang saya alami yaitu ada teman-teman yang tidak melaksanakan tugas yang dibagikan dengan baik, tetapi kami bisa menyelesaikannya. Manfaat materi untuk saya itu dengan belajar menyimpulkan isi teks persuasi, saya bisa menemukan hal penting dan akan menerapkan dalam menulis teks persuasi pada pelajaran berikutnya. Sudah. Pelajaran kami minta 1-2 orang untuk menyimpulkan apa saja materi pelajaran yang sudah kalian dapatkan hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pelajaran? Ya, Ricci? Materi yang kita pelajari hari ini dalam menunjukkan isi teks persuasi, kita harus terlebih dahulu membaca keseluruhan isi teks dan menemukan gagasan utamanya. Siapa lagi? Ya, Fano. Setelah membaca isi teks, kita membuat cerita penting atau poin penting berupa rangkaian isi teks yang kita baca. Ya, teks persuasi bukan teks iklan ya, Fano ya. Jadi Fano ingat teks iklan terus. Siapa lagi? Ya, Bali. Menunjukkan isi teks yaitu membaca keseluruhan teks, membuat catatan dan menarik kesimpulan. Ya, Bali sudah merangkum semua materi kita hari ini. Baik, jadi proses pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kalian sudah mengikuti proses pembelajaran hari ini. Dikumpulkan dulu LKPD dengan lembar refleksi itu. LKPD dan lembar refleksi. Ayo, masing-masing kumpul di satu orang. Masing-masing kumpul di satu orang. Harus kumpul kembali ke tempat. Sudah kumpul kembali ke tempat. Yang sudah kumpul silakan kembali ke tempat. Kembali ke tempat dulu. Silakan kembali ke tempat dulu. Oke. Ingat minggu depan kita akan belajar tentang struktur teks persuasi. Jadi ulang belajar ya. Siap untuk belajar bagaimana apa saja struktur teks persuasi. Bisa? Sebelum mengakhiri pembelajaran biasa kita berdoa dulu. Di pembelajaran kita Yofi untuk memimpin kita dalam doa. Imam berdiri. Anak
Silakan.